Pakaian Petrus. Pakaian Petrus? Semua setuju pakaian Petrus? Sorry, C. Pakaian Paulus. Nah, Paulus, betul? Iya. Ini yang apa ya, Kak? Yang judgment atau yang Ya, apa? yang terakhir kali hari Kamis kita belajar. Oh, oke. Nah, jadi kita kemarin udah belajar tentang pertama, ini kalau misalnya ini adalah dosa, ya. Di sini artinya apa? Apa yang terjadi di A? Apa? Apa sebelum dosa? Apa? Belum berdosa. Oke, belum berdosa. Waktu belum berdosa, keadaannya yang dirasakan oleh Adam dan Hawa, kata-katanya kemarin apa, Iren? Not ashamed. Mantap. Oke. Lalu, setelah itu dosa datang, kan? Waktu dosa datang, Keidi jadi apa? Jadi berdosa. Waktu dosa datang gimana? Kalau sebelum berdosa, nggak malu, kan? Kalau waktu dosa jadi apa? Jadi malu. Nah, atau ashamed. Betul? Iya. Lalu, siapa orang di Alkitab yang dia bisa mencapai posisi not ashamed lagi? Siapa? Paulus. Mantap. Jadi di sini, jadi posisi apa? Tidak berdosa lagi. Dan waktu tidak berdosa di sini adalah not ashamed. Ya. Dan not ashamed gara-gara apa? Di Roma 1:16 not ashamed-nya gara-gara apa? Gospel of Christ. Gospel. Betul? Dan gospel ini dibilang adalah apa kepada apa? Kita mau tanya Ronald. Ronald, gospel ini adalah apa? Jadi kita mau tulis di sini ya. Gospel adalah apa kepada apa? Apa, Ronald? Apa dan apanya ini apa kira-kira? C. Ya. Pertanyaannya gospel adalah apa kepada apa ya, C? Iya, betul. Iya, C. Thank you, C. Ronald, apa jawabannya? Yang berhubungan dengan righteousness itu ya, Kak? Ya, Roma 1:16 saja. Gospel of Christ itu adalah apa? Coba Kak, aku ingat-ingat dulu. Oh iya. Nes, apa Nes? Gospel itu adalah apa kepada apa? Roma 1:16. Oke, kalau gitu putus-putus ya, Nes. Dari ini katanya di sana lagi mendung. Manda, gospel adalah apa, Manda? Ingat power of Christ ya, Kak? Oh, masih pikir, Manda? Iya, Kak. Oke. Tolong buka Roma 1:16 semua ya. Ronald, gimana Ronald? Silakan. Apa itu gospel? Power of Christ. Power of God kepada Antu apa?
Unto salvation to everyone that believe, Kak. Nah, salvation. Betul? Betul, Kak. Artinya kalau di sini apa kata dasar salvation? Salvation itu orang yang apa? Keselamatan adalah orang yang apa? Orang yang menerima keselamatan sudah apa, Ian? Orang yang menerima keselamatan sudah apa? Orang yang menerima kemerdekaan sudah apa? Depannya M. Kak Gedi, apa boleh aku jawab, Kak Gedi? Boleh Manda. Orang yang menerima kemerdekaan sudah apa? Sudah merdeka. Oke, orang yang menerima keselamatan artinya sudah apa? Selamat. Mantap. Artinya orang yang selamat tidak apa? Di sini. Apakah tadi pertanyaannya? Kalau orang yang selamat tidak apa? Tidak berdosa, Kak. Dan tidak apa? Tidak Not ashamed. Shame. Artinya orang yang di sini ketika dia berdosa dan ashamed, artinya dia apa? Tidak selamat. Masa dosa tidak berdosa, Acak? Tidak selamat. Gimana, boleh begini semuanya? Boleh, Kak. Gitu dia. Boleh aku screenshot dulu, Kak? Boleh, silakan. Nah, keselamatan ini kepada siapa dulu yang first? Ayo. Orang Advent. Kalau di ayat first siapa first? Jews. Dan berikutnya siapa? Artinya yang kedua setelah Jews. Greek, Kak sih. Greek. Betul. Dan kata lain Jew apa? Di 1 Petrus 4:17. Advent. House of Bukan? God. House of God. Betul? Iya. Rumah Tuhan kan? Sama-sama apa persamaannya Roma 1:16 dan 1 Petrus 4:17? Sama-sama ada kata apa? Coba buka semua. First. Apakah yang lain sudah buka ayatnya? Coba lihat, ada kata apa? Petrus Di 1 ayat 17 ya, Kak? Ya, 1 Petrus 4 ayat 17. Fear. Sama-sama ada kata apa? Fear. 1 Petrus 4:17 dan 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4:17 dan Roma 1:16. Ada kata apa? Sama-sama ada kata apa? First. Oke, first. Thank you. Yang lain? Ambil HP satunya, Nak. Yang satunya, Dam. Maaf, Kak, tadi 1 Petrus 4 ayat 17 sama ayat Roma apa lagi? Satu lagi, Kak? 1:16. Roma 1:16. Sama-sama ada kata apa? Kata jembatannya apa di situ? Yang sama. Jawab melalui chat atau bisa langsung, Kak? Boleh. Manda apa? Kalau aku Gospel of Christ, Apakah ada Gospel of Christ di 1 Petrus 4:17? cuma ada Gospel, Kak. Gospel of God. Oke. Terus ada apa lagi? Yang kemarin kita Ada- belajar apa? Ada first juga. Kata first kan? Iya, Kak. Kata first yang menghubungkan Jew sama dengan apa? Sama dengan House of God. Itu dia. Inilah judgment-nya kan? Iya, Betul? Kak. Ini kan kita masih belajar judgment, toh? Jadi iya, Kak. sebelum di judgment, orang dikasih apa dulu? Kenapa, Kak? Gospel. Oh, Gospel. Sebelum dapat judgment, orang dapat apa? Gospel. Gospel. Supaya waktu judgment enggak malu.
Kenapa Rasul Paulus nggak malu? Karena pakai apa? Masih ingat? Gaspol. Pakai apa? Gaspol. Masa pakai Pakaian apa? putih. Super Linen. Bukan. Fine linen Mainan. Ya. atau righteousness, betul? Betul. Nah, ini dia. Sehingga ketika Gaspol membuat Rasul Paulus punya fine linen dan righteousness, waktu di judgment tidak malu. Boleh? Oke, sekarang kita buka ayat. Apakah ada pertanyaan dari sini? C. Ya. Sebelum ke ayat baru hari ini, adakah yang mau tanya? Tunggu ya, ini error dia punya OneNote-nya. Sally, silakan tanya Sally sambil CC refresh dia punya OneNote. Saya mau tanya sih. Iya. Yang waktu belum berdosa itu termasuk juga Paulus kan, C? Sebelum berdosa, Adam dan Hawa sayang. Oh, Adam dan Hawa. Iya, betul. Karena Rasul Paulus apakah hidup di Taman Eden, Sally? Belum. Ah, itu dia, Sally. Oke, mantap, Sally. Ian tadi angkat tangan. Ian tadi mau tanya, ini bukan rumah Tuhan, kan? Bukan house of God. Oke, Ian mungkin putus ya. Tadi katanya chat ada putus-putus sedikit. Katie, ada pertanyaan sayang? Silakan. Kak, boleh diulang lagi soalnya sini lagi hujan, jadi kedengaran suaranya. Oh, boleh. Yang bagian mana yang Katie mau ulang? Yang masuk judgment itu, Kak. Oh, boleh. Jadi, ini kan 1 Petrus 4:17 kan? 1 Petrus 4:17 yang dihakimi duluan siapa, Katie? Yang first di situ siapa? Orang Advent. Atau 1 Petrus 4:17 di situ bilang apa? Yang dihakimi duluan siapa? Penghakiman mulai di mana? Coba Katie buka 1 Petrus 4:17-nya ya. Yang lain tolong kalau misalnya Kak Katie dikasih ayat, buka masing-masing ya. Supaya bisa tahu connect jembatannya, oke? Kak, layarnya gelap ya. Oh, gelap, oke. Oke. Sambil Katie baca 1 Petrus 4:17 dulu. Iren, silakan. Kak, itu yang Jews itu yang di akhir zaman itu melambangkan orang Advent ya kan? Atau Betul. orang-orang yang umat Tuhan. Iya, Maksudnya yang Greek itu yang melambangkan orang yang bukan umat Tuhan gitu. betul. Boleh? Oke. Oke, Kak. Iya. Tapi kenapa Makanya namanya kok cocok nggak yang kita baca kemarin di kutipan GC 480? Kalau yang masuk penghakiman adalah orang-orang yang masuk service of God duluan, betul? karena udah lebih tahu Gitu duluan. dia. Dan itu ayatnya di mana? 1 Petrus? 4:17. Kenapa dihakimi duluan? Ayo, kenapa dihakimi duluan? Karena yang first yang udah tahu duluan. Oke. Kak, Kita aku udah dapat jawabannya. KD apa? Kenapa kok dihakimi duluan KD? Itu karena rumah Allah. Rumah Allah. Nes, kenapa dihakimi duluan orang Advent? Yang lain siap-siap ya, semua aku mau tanya. Kenapa Nes dihakimi duluan? Ronald dulu, mungkin Kak Nesnya lagi nyari sinyal. Silakan Ronald. Mungkin Ronald juga cari sinyal. Ian kalau gitu. Kenapa dihakimi duluan Ian? Ya Ian. Oh Ian putus juga. Oke. Ian? Oke. Aca, kenapa dihakimi duluan Aca?
Karena house of God. Delano, Cika, kenapa dihakimi duluan? Nes, kenapa dihakimi duluan, Nes? Karena mereka nama-namanya ada di dalam the book. The book apa? The book of life. Thank you. Kita nggak mau bilang benar salah dulu ya, sampai semuanya udah bilang. Cece Linda. Nanti habis ini tak tanya ya, semua gantian ya. Kenapa, Ce? Karena orang-orang yang memasuki servis Tuhan itu. Oke, thank you, Ce. Ian, kenapa dihakimi duluan orang Advent? Karena orang Advent yang lebih tahu tentang firman Tuhan Thank dan you. harus bertanggung jawab. Oke, thank you, Ian. Ronald, kenapa orang Advent dihakimi duluan? Sama kayak Bang Ian, Kak. Oh, coba Ronald bilang sendiri versi Ronald, oke? Walaupun sama, diucapkan kembali ya. Karena Advent lebih tahu firman Tuhan. Oke, thank you. Delano, Cika, silakan. Kenapa orang Advent dihakimi duluan? Karena mereka adalah umat Tuhan, Kak. Oke, Cika, kenapa dihakimi duluan? Evelyn, kenapa dihakimi duluan? Sama kayak yang ini itu, karena dia tahu gospel pertama kali sebelum yang lain. Oke, kita mau tanya Cika, kenapa dihakimi duluan? Ada Cika, Delano? Oke, Jeko. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Oh, percaya sama Tuhan. Thank you. Jeko, kenapa dihakimi duluan? Karena dia yang lebih duluan tahu akan firman Tuhan. Thank you. Manda, kenapa dihakimi duluan? Karena Gospel of Christ dikabarkan duluan sama Advent. Thank you. Kabarkan dulu kepada Advent. Oke. Sally, kayaknya Sally setuju Mama, Manda, senyum-senyum soalnya. Iya, Ce. Silakan bilang lagi, Sally. Karena Gospel of Christ diberitakan kepada orang Advent duluan. Oke, thank you. Aca, angkat tangan lagi. Aca mencoba lagi. Kalau Aca itu karena orang Advent lebih duluan tahu terang. Oh, terang. Oke, thank you. Oke. Jawabannya yang berdasarkan konteks pelajaran harus pakai kata gospel, boleh? Injil paling enggak, kalau mau bahasa Indonesia, boleh? Semuanya? Jadi, kenapa dihakimi duluan? Karena dikasih gospel first. Gimana? Jadi yang semua pakai kata gospel, betul. Yang cuman firman Tuhan tinggal diperbaiki. Kalau konteksnya adalah bilang tentang apa? Gospel, betul? Iya. Iya, Iren, silakan. Cece Linda, silakan. Pak. Ya. Itu kenapa dinamainya yang second atau bukan umat Tuhan itu dilambangkan sebagai Greek? Karena Greek itu dulu namanya adalah orang Yunani itu adalah orang-orang yang nggak kenal Tuhan dulu. Jadi ada dua bangsa, bangsa Yahudi. Yehuda, Yunani. Ya, Yunani, Samaria itu kan semua yang nggak kenal Tuhan, boleh? Jadi umat Tuhan itu cuman Yahudi, ya? Gitu. Gimana? Oke. Yang lain sudah pada enggak. Jadi kan kita tahu kan Alkitab penuh lambang kan? Itu dia. Jadi itu kalau dulu lambangnya Yunani, semua itu yang Samaria, yang semua itu nggak kenal Tuhan karena umat Tuhannya, pokoknya selain Yahudi deh, oke?
Itu yang bukan umat Tuhan. Tapi semua butuh Injil nggak? Ya, Butuh. ya. Karena semua apakah ditulis cuman orang Yahudi yang cuman orang Yahudi yang tidak selamat, betul? Apakah ditulis di situ? Pak. Tidak. Enggak dong. Jadi orang yang selain Yahudi juga butuh gospel enggak? Butuh. Nah, itu dia. Butuh apa namanya? Butuh sekali gospel kan? Itu dia. Oke, mari kita lihat ya. Apa? Aca? Oh ya, kita mau ke ayat ya tadi ya. Oke, kita buka Matius. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, sekarang mau tanya KD tadi belum selesai. KD, tadi apa kata yang sama KD? Kata yang samanya apa KD? Di Matius. Yang dihakimi duluan tadi siapa KD? Orang Yahudi, rumah Allah, Rumah Tuhan atau orang Advent, orang Advent. Kalau zaman dulu orang Yahudi. mantap KD. Apakah jadi ayatnya di mana tentang penghakiman orang rumah Tuhan duluan KD? Ayatnya di mana? 1 Petrus 4 ayat 17. Mantap KD. Oke, sekarang Evelyn mau tanya sesuatu, silakan. Hubungannya apa? Service of God sama penghakiman apa? Service of God itu menunjukkan orang-orang Advent yang akan melayani orang-orang yang belum kenal gospel. Boleh? Oh, Namanya pelayanan, apakah melayani dalam ini ya? Kita mau buka ayatnya lah. Coba kita buka. Coba kita buka. Kalau pelayanan itu biasanya orang yang melayani disebut apa? pelayan. Pelayan. Servant. Penginjil nggak sih kalau misalnya yang itu? Sorry, ini tadi pelajaran anak-anak. Boleh namanya apa aja, tapi kalau namanya melayani, pelayan kan? Iya. Nah, coba kita baca. Ini Roma 1 ayat 1 ya. Nanti yang lain jangan turun tangan ya, nanti aku panggil gantian, oke? Coba baca, silakan. Evelyn baca. Roma 1 ayat 1. Romans 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separate unto the gospel of God. Jadi Paul ini adalah apa dibilang? Pelayan Tuhan. Dan Pelayan dipisahkan untuk apa? gospel of God. Itu dia. Jadi namanya orang-orang yang melayani, orang Advent, sebenarnya tugasnya belajar gospel untuk supaya dapat jubah dan mengajarkan orang yang belum punya gospel untuk punya jubah dan biar siap di penghakiman. Boleh? Itu loh fungsi orang Advent. Boleh, Kak. Aha. Oke, Kak. Thank you. Iya. Jadi kira-kira apakah kalau kita jadi orang Advent yang mau kabarkan ada penghakiman, boleh nggak gaya pandangnya dengan gaya pandang, cita-citanya sama kayak orang dunia? Enggak. Nggak bisa. Pak. Harus beda. Harus beda. Cara pandang, tujuan, semua harus beda dong dengan orang dunia. Karena kitalah yang menyampaikan apa? Gospel of God. Gospel. Ya kan? Nggak mungkin kan kita menyampaikan gospel terus mau ada penghakiman tapi kita punya gaya hidup dunia, betul? Bisa menyampaikan mau ada penghakiman kayak gitu? Enggak. Nggak bisa Nggak bisa. dong. Itu dia ya. Gimana Evelyn kejawab tentang pelayanan itu? Kejawab, Kak. Thank you. Oke, puji Tuhan. Ronald, silakan.
Silakan ya, kalau ada pertanyaan lagi bertanya lah selagi bisa, oke? Ronald, silakan. Berarti itu jawaban tadi karena Advent mengenal tahu Gospel of God duluan. Betul, betul. Siapa yang pegang everlasting gospel? Ayo. Malaikat ke pertama. Siapa yang logonya dulu malaikat pertama? Ada malaikatnya. Yang Advent. Orang Advent. Jadi udah jelas nggak, Ronald? Kalau kita lah yang terima gospel itu pertama, karena dari lambang kita punya logo yang dulu aja apa, Ronald? Tiga malaikat. Itu dia. Dan malaikat pertama bawa apa? Everlasting apa? Gospel. Gospel. Itu dia. Artinya orang Advent seharusnya kabarkan gospel, mengerti gospel, hidupkan gospel untuk bisa siap di penghakiman, dan ketika sudah siap di penghakiman, ajarkan orang-orang dunia yang nggak kenal gospel untuk siap juga di penghakiman. Boleh? Jadi gimana, Ronald, bisa lihat nggak kalau orang Adventnya cinta dunia semua? Kira-kira apakah itu tujuan setan? Orang Advent cinta dunia semua, gaya dunia semua, nggak bisa bedain orang Advent sama orang dunia sama semua, supaya orang-orang yang bukan Advent nggak siap di penghakiman. Bisa lihat, Ronald? Bisa, Kak. Itu dia, akhirnya binasa semua. Pertanyaannya, puji Tuhan, kita sekarang dibukakan tentang gospel. Ya kan? Pertanyaannya, kita mau nggak tanggapi semua firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk siap di penghakiman? Itu aja. Ya? Oke, ada yang tanya lagi. Ronald, bisa kejawab, Ronald? Bisa, Kak. Oke, puji Tuhan. Oke, sekarang Sally ya tadi ya. Silakan Sally. Oke, boleh nggak ini tanya-tanya Sally? Oke, tanya Sally ya. Oke, Sally. Jadi, kira-kira gospel pertama kali diberikan di mana? Ke siapa, Cek? Atau di mana? Ya, di mana? Di mana tempatnya? Oh, di House of God. Oke. Semua setuju sama Sally? Setuju, Kak. Oke, setuju. Yang lain? Setuju. Setuju. Manda? Kak. Ian? Jawabannya bukan di House of God. Coba cari lain. Ayo, kasih kesempatan lagi. Apa kira-kira? Di mana pertama kali gospel diberikan? Di Eden, Kak. Kenapa di Eden? Apa yang membuat di Eden jadi ada gospel pertama? Ya karena mereka manusia pertama. Bukan? Kok jadi Karena Tuhan berfirman, Kak. Oke, coba lagi. Semangat. Karena Adam dan Hawa itu jus. Bisa Bukan. Cari. di Dong. yang pertama. Karena Tuhan kasih perintah di Eden, Kak. Belum. Coba Ian tadi. Ian tadi apa? Tadi nggak kedengaran kakak? Halo Ian. 10 hukum nggak? Bukan. Iren? Ada mau jawab? Ya, Kak. Kenapa kira-kira Injil dibilang pertama kali di Eden? Karena manusia pertama itu di Eden. Belum. Ada yang mau coba lagi atau aku jawab nih? Jadi coba, Cek. Oke, Sally, silakan. Apa Sally? Karena Adam dan Hawa yang
yang berdosa. Bukan. Yang pertama berdosa adalah Adam dan Hawa. Belum. Ada lagi? Satu orang lagi kali? Kenapa gospel diberikan pertama kali di Eden? Ronald, Ernest, gimana? KD? Karena manusia masih suci. Oke, bukan. Harus Saya nyoba jawab lagi boleh? boleh, silakan Iren. Karena itu tempat penciptaan Adam dan Hawa. Bukan. Oke, ada lagi? Sebelum saya jawab satu kali lagi, ada lagi yang mau coba? Oke. Siapa duluan? KD dulu ya. KD dulu belum jawab. KD apa KD? Karena apa? Karena Adam sama Hawa manusia pertama. Oke, belum. Semangat terus ya, cari terus ya. Oke, Jeko. Karena dialah manusia pertama yang berdosa di Taman Eden. Oke, bukan itu. Terima kasih loh udah jawab. Nggak apa-apa ya, salah-salah itu nggak masalah. Tapi salah-salah untuk benar, toh. Jadi latihan terus. Sally, terakhir. Apa Sally? Jadi karena Adam dan Hawa yang diberikan apa tadi sih? Oh ya, commandment. Kan? Oke. Jawabannya adalah, siap semua? Jawabannya, kenapa gospel pertama kali di Eden? Karena Adam dan Hawa not ashamed. Gimana? Betul nggak? Gimana Kak? Kurang paham aku. Apakah Rasul Paulus bilang apa? I am not Ashamed of apa? of gospel of Christ. Artinya kalau di sini not ashamed, artinya apakah ini ada gospel juga yang Tuhan berikan? Nah, itu dia. Kan Tuhan selalu sama, toh? Iya. Nah, itu dia. Begitu aja. Boleh? Gimana yang lain? Pokoknya apakah not ashamed itu adalah hasil gospel? Itu dia. Boleh? Jadi yang mempertahankan supaya nggak malu apa? Gospel. Artinya di Eden apakah firman Tuhan adalah Injil Tuhan? Itu dia. Boleh? Ya. Ya, Sally. Boleh ulang sih jawabannya tadi sih putus. Iya, Sally. Apa kata yang sama Sally di sini? Sebelum berdosa Adam dan Hawa apa? Not ashamed. Waktu tidak berdosa apa? Paulus. Waktu tidak berdosa, Paulus Not apa juga? not ashamed. Artinya sama nggak? Sama-sama not ashamed nggak? Iya. Kalau sama-sama not ashamed, artinya apakah sama gara-gara penyebabnya not ashamed sama atau beda? Beda. Masa Tuhan beda dong artinya. Enggak. Nah, boleh? Bisa? Bisa ulang sih. Jadi kalau misalnya sebelum berdosa, ini konsep ya, karena Tuhan sama nggak? Alfa Omega nggak? Tuhan sama nggak? Iya. Tuhan Alfa Omega kan? Jadi kalau Tuhan Alfa dan Omega artinya kalau di sini not ashamed artinya di sini ada gospel kan? Juga? Iya. Itu aja. Boleh? Oh, paham. Gitu. Ya? Ini juga yang tadi Gospel of Christ itu kenapa dikasih di Eden? Karena Adam dan Hawa putus. Apa? Sorry, Sally.
tadi sini putus ya, tapi sini sampainya di sini. Gospel of Christ dikasih di Eden. Kenapa? Karena Adam dan Hawa putus. Not ashamed, sayang. Oh, enggak. Iya. Oke. Ya, itu dia. Ya. Thank you. Oke. Bagaimana yang lain? Silakan Iren dulu. Kak, jadi itu gospel of Christ dikasih ke Adam dan Hawa pertama itu karena mereka not ashamed. Betul. Jadi mereka belum mengenal dosa, makanya dikasih gospel. Gospel itu apa sih? Gospel itu apa sih? Firman Tuhan. Kuasa kan? Nah, tapi kalau yang ini gospelnya, apakah ini kan gospel kan kuasa Tuhan kan? Tapi Iya. yang di sini adalah untuk apa? Artinya kalau misalnya di sini Adam dan Hawa dapat kuasa juga nggak untuk hidup? Kalau dulu. Betul? Kuasa untuk mempertahankan supaya mereka tetap tidak berdosa, betul? Iya. Itu dia. Kalau di sini Rasul Paulus dapat kuasa supaya tidak berdosa. Jadi kalau di sini ya, Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa kan tidak berdosa. Ya kan? Dan diciptakan kan tidak berdosa kan? Iya. Apakah Tuhan, coba kita buka ayat Hebrew. Hebrew 1 ayat 3. Coba baca Hebrew 1 ayat 3. Kita baca ya. Yang lain baca bahasa Indonesianya ya. Dibilang di sini adalah Tuhan Yesus adalah dia punya express image dari Bapa, dan di sini dibilang menopang segala sesuatu dengan apa? Word of his power. Itu dia. Jadi apakah dulu waktu sudah diciptakan nggak berdosa harus ditopang juga, betul? Ditopangnya pakai apa? Di uphold pakai apa? Word of his power. Itu dia. Dan apakah di sini power kata lainnya apa? Kalau di sini power kata lainnya apa? Gospel. Gospel. Tetapi yang di sini kuasanya untuk mempertahankan supaya tetap tidak berdosa, karena belum ada dosa kan? Iya. Itu dia. Nah, waktu dosa masuk, gospel dikasih kan? Tapi fungsinya sekarang supaya orang jadi apa? Selamat. Dan habis selamat, waktu dia di sini nggak ada dosa lagi karena sudah diselamatkan, karena percaya kuasa Tuhan kan? Ini kan? Tidak berdosa kan? Di sini kan? Apakah harus tetap tidak berdosa atau boleh di sini berdosa sekali-sekali? Enggak, Harus tetap tidak berdosa. Sama seperti Tuhan menciptakan, habis menciptakan ditopang sama firman Tuhan, apakah orang tidak berdosa karena gospel, Tuhan kasih gospel, dan tetap untuk mempertahankan tidak berdosanya pakai gospel juga, betul? Karena gospel ini sebenarnya apa? Kuasa. Dan ini sebenarnya apa? Firman-Nya Tuhan. Boleh? Ini dia. Jadi apakah dulu gospel adalah kuasa, adalah firman-Nya, betul? Tetapi belum ada apa dulu? Waktu Adam dan Hawa dulu belum ada apa? Dosa. Belum ada dosa. Gimana bisa? Iya. Itu dia. Jadi fungsinya di sini sebelum waktu Adam dan Hawa, kita bisa kasih nama gospel juga karena itu adalah kuasanya apa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Firman-Nya Tuhan, betul? Sama semua toh? Itu dia ya. Ini konsepnya ya. Konsepnya ya.
Karena hasilnya sama-sama apa? Not ashamed. Not ashamed. Ya. Oke. Oke. Jadi dulu itu gospel itu buat kuasa, tapi kalau buat kuasa biar nggak jatuh dalam dosa gitu ya. Ya. Jadi Tapi kalau sekarang ini cara belajar alfa omega ya. Jadi Tuhan itu kan konsepnya selalu sama ya. Karena kita tahu bahwa ada kutipan bilang bahwa first gospel itu diberikan saat first gospel message itu adalah Kejadian 3:15 ya. Itu Kejadian 3:15. Ini dia ya. Kejadian 3:15. Nah, ini pertama kali di sini ini Tuhan kasih gospel. Tetapi kita di sini kalau cara belajarnya adalah melihat Tuhan itu selalu sama apa? Alfa dan apa? Omega. Alfa dan omega. Artinya kalau di omega nggak malu, di awal juga apa? Nggak malu. Nggak malu. Artinya kalau di sini ada gospel, artinya kita tahu di awal juga sebenarnya Tuhan sudah kasih apa juga? Gospel, itu dia ya. Jadi cuman diambil persamaan dia punya not ashamed-nya, dan itu menggambarkan Tuhan punya kuasa, Tuhan punya word, itu menopang Adam dan Hawa supaya mempertahankan supaya tidak apa? tidak berdosa. Tidak berdosa. Boleh, boleh? Berarti itu tuh yang di Alfa untuk menopang Adam dan Hawa agar tidak berdosa, tapi kalau yang di Omega itu untuk diselamatkan, menyelamatkan kita. Ya, itu dia. Oke, thank you, Kak. Ya. Jadi ini aja ya. Dia punya apa namanya? Dia punya alfa dan omeganya karena Tuhan kan selalu sama kan? Itu dia. Ya. Oke. Oh, ya. Ada apa? Gambarnya hitam. Oke, coba ya. Oke, ada yang tanya lagi. Siapa? Sini mau tanya, C. Ya, Sally. Ada yang turun ya. Udah kejawab berarti pertanyaannya. Itu, C. Di Hebrew 1 ayat 3, Gospel Ya. of Christ sama dengan Power of God karena apa, C? Karena apakah gospel itu dibilang power of God, sayang? Di Roma 1:16, gospel adalah power of God, kan? Oh iya. Nah, itu dia. Dan power itu adalah apa? Tuhan bilang. Tuhan menggunakan powernya untuk apa? Upholding all things. Nah, untuk mempertahankan semua yang sudah Tuhan ciptakan, pakai firman kuasanya, betul? Iya. Itu dia. Ya. Artinya, Itu C, dia. bulan, matahari itu yang tahan ini ya, Power of God. Power of God semua. Ya. Itu dia. Dan bagaimana power of God itu mempertahankan bulan, matahari, bintang semua di langit, kuasa yang sama mempertahankan dulu Adam dan Hawa supaya nggak berdosa, kuasa yang sama mau menyelamatkan. Jadi apakah semua sama? Kuasa Tuhan sebenarnya nggak ada beda-bedanya, betul? Iya. Itu dia. Betul, semua kuasa Tuhan. Ya, tapi semenjak dosa dikasih nama apa? Gospel. Tapi karena kita tahu gospel ini sama-sama kuasa, apakah nggak apa-apa kita ngomong, oh ada gospel juga kalau gospel itu kuasa, betul? Ada. Ya, bisa. Tapi bukan untuk menyelamatkan, karena nggak perlu menyelamatkan kan? Karena kalau kita konekkan gospel itu cuma apa? Kuasa, boleh? Boleh, C. Karena gospel itu kan kuasa, karena kita connect apanya? Not ashamed. Ini not ashamed-nya yang bikin jembatannya. Wih, itu dia ya. Bisa? Berarti Power of God itu sama fungsi dari dulu sampai sekarang. Beda fungsinya kalau yang di awal untuk mempertahankan, yang terakhir untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dan mempertahankan, boleh? Itu dia. Mempertahankan setelah kita diselamatkan masuk ke surga agar kita tidak berdosa gitu ya kan. Ya, jadi kan kamu kan sekarang sebelum judgment harus selesaikan, harus di dalam posisi selamat kan? Yaitu pakai jubah putih Iya, kan? Kak. Dan untuk supaya jubah putihnya nggak kotor lagi, kuasa yang sama mempertahankannya, boleh? Boleh, Kak. Iya, jadi kuasa yang sama itu kuasa yang mempertahankan juga. Gimana?
Bisa? Bisa, Kak. Nah, itu dia. Oke, silakan si Aca. Oh, itu di sebelah kuasa atau word itu gospelnya nggak pakai L. Yang mana sayang? Di sebelah kuasa. Oh ini. Oh iya, gospel ini. Ya. Oke. Bagaimana semuanya? Ada lagi pertanyaan? Oh, Ronald, silakan Ronald. Apakah kuasa yang menahan matahari dan bulan yang menjaga kita itu juga gospel? Ya, kuasa. Jadi gini, apakah kuasa Tuhan beda-beda atau sama semua? Sama. Sama semua. Sama. Sama semua, boleh? Jadi kuasanya cuman apa? Kuasanya gini, kuasa yang sama yang mau mempertahankan matahari, bulan, dan bintang, kuasa yang sama itu mau selamatkan Ronald juga. Boleh, Ronald? Boleh, Kak. Itu dia. Jadi gospel ini benar-benar cangkupannya luas kan? Itu dia. Bisa, Ronald? Bisa, Jadi Kak. gospelnya ini dikonekkan supaya jadi luas, itu karena itu adalah apanya Tuhan, gospel itu? Power of God. Power of God. Tapi power of God gospel itu yang pertahankan bulan dan bintang supaya nggak jatuh, ya kan? Nggak oleng. Kuasanya itu dipertahankan supaya buminya tenang-tenang, supaya Ronald dan Kak Gedi ada kesempatan untuk menerima kuasa Tuhan juga, supaya kita selamat. Dan kita bilang, gimana caranya berhenti berdosa? Coba lihat kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup kan untuk nggak buat matahari jatuh, betul Ronald? Kuasa yang sama yang bisa membuat matahari jatuh bisa menolong Ronald supaya Ronald nggak jatuh. Apakah sama Ronald? Ya. Aduh, mantap gospel ini ya. Boleh Ronald? Gitu dia. Itu ditahan supaya tidak jatuh dan itu juga memberi kita kesempatan untuk belajar ya, Kak. Iya, itu dia. Kalau misalnya kuasa Tuhan nggak menopang matahari, bumi, dan bulan semua, apakah bumi ini udah hancur, Ronald? Hancur, Kak. Hancur. Kalau misalnya nggak ditopang bumi ini, apakah kira-kira kalau kita hidupnya sekarang aman-aman, nggak ada gempa, itu nggak ada kuasa Tuhan yang topang atau kuasa Tuhan yang topang? Tidak ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan kan yang topang, ya kan? Itu dia. Supaya apa? Orang-orang yang jujur boleh belajar firman Tuhan tentang gospel ini. Supaya pas lihat, kuasa Tuhan dahsyat banget ya. Bisa topang ini, topang itu, kendalikan ini, kendalikan itu. Ya kan? Kalau kita mau lihat, matahari nggak geser sama sekali. Ya, semuanya kita sekarang yang lagi aman-aman, semuanya kuasa Tuhan. Tuhan yang tahan, betul? Supaya apa? Supaya kita belajar tentang kuasa Tuhan itu. Betul nggak, Ronald? Ya. Betul, Kak. Itu dia. Jadi ini kayak kalau gimana, Ronald? Nanti kalau udah itu kesempatannya udah berhasil, pintu kasihan tertutup, itu semua dilepas ya? Iya, itu dia. Itu dia. Waktu sudah berakhir, kuasa Tuhan udah nggak tahan lagi. Karena orang-orang yang jujur sudah belajar gospel semua. Boleh? Jadi sekarang orang-orang jahat kok kayaknya aman-aman. Iya, karena lagi Tuhan bukan lagi tunggu orang jahat supaya semakin jahat. Karena yang lagi jujur masih belajar. Jadi kalau kita dalam masa-masa aman-aman ini, cetak-cetak dosa terus, kayak hidup kayak nggak ada penghakiman, mungkin Tuhan lagi nggak tunggu kita. Karena kita main-main. Kira-kira kita mau nggak? Apakah Tuhan mau tunggu orang yang mempermainkan kasih kemurahannya kira-kira? Atau Tuhan mau tunggu orang yang jujur, yang belajar sungguh-sungguh, betul kan? Bagaimana? Iya. Iya, Kak. Nah, apakah di Wahyu 7 yang Tuhan tunggu untuk supaya langit, coba ya kita bacalah ya.
Jangan Kak Gedi ini cerita-cerita. Kita baca Wahyu 7 ya. Di sini kita mau baca kutipan ya sebagai penutup yang Kakak janjikan waktu itu Kamis nggak sempat. Nih dia. Dan saya melihat ada 4 malaikat yang menahan. Apakah menahan? Tadi kata-katanya uphold juga nggak, Ronald? Iya, Kak. Ah, pakai apa ini? Pakai apa? Uphold-nya? Kuasa atau kuasa Tuhan atau kuasa setan? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Dia tahan 4 mata angin supaya jangan ada angin yang bertiup di darat, laut, pohon-pohon. Kenapa? Karena lalu ada malaikat lain turun ke bawah dari timur, bawa materai Tuhan yang hidup. Dengan suara nyaring sama malaikat itu, yang rencana mereka mau lepasin itu 4 mata anginnya. Lalu di ayat 3, malaikat ini bilang, jangan, tahan dulu dong. Tahan bumi, laut, dan pohon-pohon, sampai umat Tuhan dimateraikan di dahi mereka. Jadi yang ditunggu apakah yang main-main atau yang umat Tuhan benar-benar yang lagi belajar supaya dimateraikan? Umat Tuhan yang benar-benar Supaya dia apa? dimeteraikan. Jadi apakah kira-kira Tuhan lagi tunggu orang yang hidupnya kayak nggak mengejar pemeteraian? Enggak sama sekali. Jadi orang jahat sekarang sedang hidup karena Tuhan sebenarnya lagi tunggu yang mau dimeteraikan. Gimana? Apa? Kak, yang dimeteraikan itu orang-orang yang baik. Iya. Ya. Pemeteraian itu apa? Oke, pemeteraian itu apa? Ayo kita baca. Oke, sampai sini dulu mengerti, Ronald? Apakah yang lain mengerti? Mengerti, Kak. Mengerti ya? Itu dia. Jadi sampai menunggu pemeteraian, kita buka kutipan. T 5:14. Aca mau tanya, silakan Aca sambil Mice lagi cari kutipan. Ya, berarti yang tunggu itu Tuhan ya, yang tunggu tuh orang. Betul. Sampai orang jadi itu baru ya. Iya, Aca. Jadi bukan kita yang lagi tunggu Tuhan, Tuhan lagi tunggu kita supaya apa? Supaya kita bisa selama Tuhan tunggu kita, gara-gara Tuhan masih kasih kesempatan atau probation, kita belajar firman Tuhan, kita belajar, Tuhan masih kasih kesempatan. Betul, itu dia. Oke, ini ya. Apa itu materai Tuhan? Materai Tuhan adalah, nanti kita belajar seal of God juga, tapi ini yang kita mau kasih tahu. Apa materai Tuhan, nanti kita belajar ya, apa itu materai Tuhan, tapi seenggaknya Cece harus tahu untuk mendapatkan materai Tuhan itu gimana. Boleh, Ce? Bisa, Ce? Iya, bisa. 5T 214.2. Tidak ada satupun dari kita yang akan terima materai Tuhan ketika karakter kita punya satu cacat noda. Masih ada satu cacat karakter, nggak bisa terima seal of God. Apakah dibilang waktu di penghakiman ada satu dosa aja dibilang namanya dicoret dari buku kehidupan? Iya. Apakah sama? Kalau ada satu cacat karakter, nggak bisa dapat seal of God, sama?
Sama. Sama. Jadi kalau kita di penghakiman mantap, dapat apa? Seal of God. Seal of God. Boleh? Aduh. Jadi apakah Jadi menentukan saya dapat apa enggak enggak dapat apa enggaknya seal of God? Apa? Ayo. tidak berbuat dosa. Dan ditentukan di mana? Ditentukan di mana? Karakter kita. Ditentukan di mana? Oh, kamu dapat, kamu enggak. Ditentukan di mana? Penghakiman. Penghakiman. Boleh? Lalu dibilang, sekarang waktunya kita untuk memperbaiki cacat karakter kita, untuk membersihkan setiap cacat kotoran-kotoran Ka'bah jiwa kita. Apakah sekarang waktunya pembersihan, bukan waktunya pengotoran, apalagi memasukkan yang kotor seperti isi vaksin, betul? Betul. Apakah dengan divaksin kita bisa untuk tidak mendapat materai Tuhan karena kita nggak bertobat, karena kita mengotorkan Ka'bah jiwa kita, betul teman-teman? Pak, betul. Berarti itu harus nggak ada cacat dari jiwa dan karakter kita. Betul, itulah tujuan orang Advent. Jadi itu yang dari sekian banyak 7 miliar penduduk bumi itu yang tidak Telegram cuma 144.000 itu berarti bandingnya ini jauh kali dah. Gimana? 144.000 sama 7 miliar itu. Orang yang di bumi kan kalau nggak salah ada 7 miliar sekian ya Kak. Itu yang masuk itu bakalan dikit banget yang kayak ditulis yang di Wahyu yang 144.000 tuh kasih. Iya, jadi 144.000 itu hanyalah orang-orang yang bertahan sampai Tuhan Yesus datang tanpa mengalami kematian. Tetapi bisa aja ada orang-orang yang karakternya sudah mantap tapi harus lewat apa? Kematian. Tapi tetap aja selamat. Dan kalau karakternya nggak ada cacat noda, dapat materai Tuhan nggak? Dapat. Ya. Iya. Bisa? Tadi kita bentar tanya. Oh ya, silakan Sally. Oh, sorry ya. Apa tadi saya tanya? Oh ya. Apakah kalau itu LNG White juga termasuk 144.000? Enggak, saya. Karena yang 144.000 adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian, boleh? Oh, boleh C. Iya, itu dia. Berarti Silakan nanti. nggak apa-apa Sel, tunggu. Kita tunggu sebentar. Oke, nanti. Gimana? Itu di ID itu soalnya sih lihat kan katanya dibilang ada bukan di ayat situs bukan di ayat C 144.000 dibilang dan dia itu siapa C? No, ayat mana itu Sally? Di Revelation mana? Bentar ya C, saya lihat. Iya. Revelation 14 ayat Nanti kita kapan-kapan belajar the seal of God ya. Apa sih the seal of God? Jadi ada yang dapat seal of God, satunya dapat apa? Cuman 2. Ada yang kalau nggak menerima seal of God dapat apa? Mark of the Beast. Mark of the Beast, itu dia. Jadi cuma 2 pilihan. Kalau kamu nggak dapat seal of God, kamu pasti dapat apa? Mark of the Beast. Itu dia. Nanti kita next time belajar ini ya, belajar tentang seal of God, oke? Tapi yang penting adalah mau jadi 144 yang tidak mengalami kematian atau yang nanti jadi mati syahid, yang penting make sure di penghakiman bisa ada noda, bisa ada satu dosa yang belum diampuni? Nggak bisa. Betul, Manda? Iya, Kak. Itu dia. Oke. Siapa lagi yang mau tanya sebelum kita baca kutipan? Aku dapat Sally, C. Oh, Sally sudah dapat? Iya, C. Oke, thank you Sally sudah tanya. Siapa lagi? Silakan. Itu Kak. Aku. Kak saya. Aku. Oke, Sally, Evelyn dulu lah.
itu cara kayak menyempurnakan karakter kita gimana? Belajar gospel, oke? Tapi belajarnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan tuh maksudnya ngikutin dia punya ngikutin dia punya alur pelajarannya, oke? Oke, Kak, thank you. Yang penting ini, apa yang kamu sudah tahu benar, hidupkan aja itu dulu. Boleh? Jadi kalau yang kamu sudah tahu benar, hidupkan itu. Nanti Tuhan akan tambahkan terus buat Evelyn apa hal-hal yang membuat Evelyn jadi nggak terima seal of God, oke? Bisa, Evelyn? Oke, Kak. Thank you, Kak. Siap. Oke, sekarang siapa lagi? Iren? Silakan. Saya. Ya, silakan Iren. Jadi kan Suaranya agak kecil, boleh lebih keras lagi? jadi saya tiba-tiba kepikiran, nah kalau misalnya kan pas bayi, kalau mengenal dosa kan dosanya nggak dipertanggungjawabkan. Nah, dipertanggungjawabkannya kan pas dia udah mengenal dosa ya kan. Nah, itu kalau misalnya dia berbuat dosa pas bayi itu gimana ngingetnya? Mana ada bayi berbuat dosa? Lah kan Iren, dia punya jawaban gini, Iren harus lebih pusing akan dosa Iren sendiri daripada bayi itu, oke? Karena Tuhan punya caranya untuk selamatkan siapa saja yang dia mau selamatkan. Boleh, Iren? ya Kak, itu maksudnya Iya. cacat itu yang dosa yang belum diampuni sama karakter kita yang belum sempurna. Ya, semuanya yang hal-hal yang nggak bisa, yang bertentangan dengan firman Tuhan kan dosa kan? Berarti Itu yang semua harus diselesaikan. yang bertentangan dengan firman Tuhan itu ya, Kak? Iya, itu dia. Cara-cara lama saya, ya kan? Dulu kita dulu suka musik-musik dunia, kita tinggalkan karena di surga sudah tidak ada musik-musik kayak gitu, dan itu pun nggak mendekatkan mengingat Tuhan, malah saya jadinya lebih cinta dunia atau nggak cinta yang bukan Tuhan. Nah, hal-hal yang kayak gitu-gitu harus diselesaikan sebelum hari penghakiman, betul nggak? Itu dia. Ataupun hal-hal dunia lainnya, ya, dari tontonan, dari makanan, dari hal-hal yang tidak bisa menyelamatkan ataupun membuat kita jadi nama kita dihapus catatannya di buku kehidupan, itu harus kita bereskan sebelum penghakiman. Bereskan? Dibereskan artinya tidak diakui dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Boleh? Cece Linda dan ini. Nanti kita minta ampun dan jangan berbuat dosa lagi, oke? Tapi Kak, susah, Kak. Artinya kalau susah, apakah artinya Iren bilang setan lebih dahsyat daripada Tuhan yang kuasa? Enggak. Ya, itu dia. Jadi kalau kita bilang susah, berarti kita bilang setan punya kuasa lebih hebat dari Tuhan. Saya pengikut setan, boleh? Enggak. Nah, jangan ya. Jadi artinya kita punya kebiasaan yang dulu jadi pengikut setan harus dirubah menjadi percaya bahwa Tuhan bisa untuk ubahkan kita, boleh? Boleh, Kak. Thank you, Kak. Dan kalau Iren berubah, Evelyn berubah, Kak Geidi berubah, itulah jadi saksi betapa dahsyatnya Tuhan punya kuasa. Yang Iren bilang, aduh ini susah. Kayak aku ya juga, aduh susah lah. Ninggalin. Pas kita bilang Tuhan, kita mau berserah, kita mau sangkal, kita punya diri. Kuasa Tuhan berlaku untuk orang-orang yang mau. Itu ya. Jadi kenapa saya nggak bisa-bisa? Sebenarnya bukan masalahnya di kuasa Tuhan. Sayanya doang yang tidak mau. Gimana? Kak. Betul kan? Ya, gimana? Bisa? Itu kalau misalnya, itu kayak, apa sih Kak, lupa. Ingat. Oke. Nah, itu yang penggodaan tadi yang sifat duniawi, itu kita harus lawan dengan mempunyai fondasi-fondasi hukum Tuhan yang kuat. Betul. Hukum Tuhan, kebaikan Tuhan, karakter Tuhan. Apakah Tuhan waktu digoda setan ada tertulis, betul nggak? Itu dia. Bisa?
Jadi kita kayak nggak bisa kalau misalnya kita ngelawan godaan setan tanpa fondasi hukum Tuhan yang kuat. Betul, itu dia. Kita nggak bisa lawan kalau kita nggak tahu prinsip kebenarannya, kita nggak tahu tujuan hidup ke kita apa. Nah, itu dia. Kita nggak bisa untuk bikin. Makanya belajar terus, oke? Belajar terus, yang sudah tahu diulang, dihidupkan, dimengerti, berdoa, itu dia. Jangan pernah cari kita punya keuntungan sendiri dalam belajar firman Tuhan. Cari terus bagaimana Tuhan dimuliakan. Pasti nanti ketemu, oke? Ya, Kak. Saya? Apa sih keuntungan diri? Jadi gini, aduh, kalau firmannya ini nanti aku jadi firman itu yang kita sesuaikan untuk kesenangan kita, bukan bagaimana kesenangan kita yang kita harusnya sesuaikan dengan firman Tuhan. Itu nggak bisa. Banyak orang kayak gitu, gunakan firman Tuhan disesuaikan supaya dosa-dosanya tetap dipertahankan, itu contohnya aja gini kan, oh Tuhan aja masih makan ikan, nah kayak gitu, itu kan benar-benar menyesuaikan firman Tuhan karena keinginannya sendiri, nggak mau belajar kan, itu dia terang yang bertambah-tambah dalam Advent, ya kan? Masa mau ikutin hal-hal yang tidak berdasarkan terang, dan apakah memang terbukti kalau Tuhan Yesus makan ikan? Nah, itu dia harus dipelajari semua. Jangan baca bahasa Indonesianya juga, baca bahasa Inggrisnya dan semuanya. Nah, itu dia ya. Boleh gitu. Jadi semuanya itu harus benar-benar ngaca dari firman Tuhan itu untuk melihat kesempurnaan karakter kita udah sempurna atau ada yang belum gitu. Betul, yang bisa mengungkapkan ada yang bolong atau enggak dalam kita punya diri cuman firman Tuhan kan? Betul nggak? Makanya perlu belajar, perlu berubah. Ya, nggak ada orang di dunia ini bilang saya tamat belajar firman Tuhan, nggak ada. Boleh? Ya. Ya, itu dia. Jadi harus belajar terus, dan yang paling penting yang udah dipelajari dihidupkan. Dan jangan takut manusia, harus takut Tuhan untuk hidupkan. Karena kadang-kadang, aduh nanti ini gimana ya, gimana? Nah, kata-kata ya itu nggak boleh sudah. Karena kita selama ini hidup selalu menyinggung Tuhan yang kasih nafas, kita nggak masalah gitu loh. Masa kita mau menyinggung orang karena nggak mau menyinggung Tuhan yang orang itu nggak pernah kasih nafas sama kita nggak mau, betul nggak Celinda? Betul. Kita harus lebih berpikir bagaimana nggak menyinggung Tuhan dong daripada manusia. Masa kita selama bertahun-tahun ini singgung Tuhan, ya melanggar aja lah daripada orang tersinggung. Loh Tuhan gimana? Yang punya hukum, yang kasih kita nafas, betul nggak? Semua. Betul. Itu dia. Jadi kalau kita pikir begitu, nah kita akan kebentuk menjadi pribadi yang lebih mengutamakan bagaimana Tuhan supaya nggak diinjak-injak. Itu harus dibentuk pikiran-pikiran seperti itu. Iya. Oke. Adakah dosa putih? Mama nanya gitu. Nggak ada dosa putih. Maksudnya begini, kita ini kayak gini, umpamanya aku beli obat nyamuk ya, terus tunggu, terus tanteku bilang itu obat nyamukmu ta? Aku bilang enggak, mamaku yang beli, supaya aku mau supaya mamaku ini kelihatan baik gitu loh di mata tanteku. Cuman kan aku berdosa kan, berbohong gitu lagi. Nah, betul lagi. Tapi kan dosa demi kebaikan. Nah, itu dosa juga, Ma. Itu dosa juga. Coba Cici baca Roma 3:10. Roma 3:10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Coba kita baca ayat. Coba bentar. Nih. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang baik. Jadi Cece kalau bohong untuk orang kelihatan baik, padahal Alkitab bilang nggak ada yang baik, betul nggak? Jadi nggak ada gunanya sebenarnya itu. Jadi dimana jadi jangan bikin sesuatu untuk orang kelihatan baik, padahal di mata Tuhan orang itu benar-benar nggak baik.
Jadi Cece harus berpikir dari sudut pandang Tuhan sekarang. Makanya firman penting banget nggak, Ce? Supaya hidup bukan pakai perasaan, tapi pakai prinsip. Walaupun orang banyak tersinggung dengan cara-cara dan sikap kita, tapi orang-orang seperti itulah yang dicari sama Tuhan. Iya. Ya, Ce? Oke, mantap, Ce. Jadi nggak ada dosa putih ya, Ce? Dosa, oke? Gitu. Terus kemarin tuh, kan aku ditelepon sama Priscilla Lasut. Iya. Dia bilang begini, Lin, anakmu nggak vaksin, ta? Ini loh, Kodam ini loh lagi kosong. Datang langsung disontek vaksin. Terus aku bilang gini, Ce, anakku sama aku nggak vaksin karena aku nggak mau, badanku ini kan punyanya Tuhan, nggak mau. Mama ngomong kayak gitu, kamu kok cerita di aku beda. Loh, sama. Itu yang badannya Kan mungkin dikurangi. Kan sama toh, Ce, aku cerita kamu kan begitu. Apa sih kamu nggak mendengar, kamu tidur mama cerita sama Meme. Ayo Kan terus. lagi mama cerita. Mama nggak ngomong gitu loh. Ya nanti lah, terus nanti lah kalau ini nanti terus gimana, Ce, kesaksiannya terus. Terus dia bilang gini, wis kadung daftar, Lin. Ya wes, Ce, wis kadung daftar ya apalagi terserah, keputusannya di tangan masing-masing kan gitu. Habis gitu kan Cece mau tak kasih linknya. Tak kirim dia. Wes kadung sontek, Lin, aku pulang suari sontek katanya gitu. Terus kemarin itu Evelyn debat sama papae masalah vaksin. Terus Cece nangis. Terus Evelyn nangis. Katanya bengkak. Oh, terus kenapa? Karena dia kan sudah tahu kalau isi vaksin itu apa, dia ngomong sama papae. Papae mau suntik. Karena kan ya memang kan kita kebentur tuntutan kerja itu tadi kan, kalau kita enggak vaksin kita kan enggak bisa kemana-mana. Nah papa ini kan kadang terbang ke sana, terbang ke sini kan gitu. Nah kalau terbang itu kan sudah harus ada surat vaksin. Nah sekarang ini di Surabaya kan juga kalau masuk mall harus tunjukkan barcode-nya vaksin itu. Nah, puji Tuhan kita kan jarang lah ke mall, kita juga nggak suka ke mall gitu loh. Enak dinginnya. Jadi mau kita nggak vaksin sih nggak ada masalah, kita nggak pernah ke mall. Ada sih pernah ke mall, nggak pas datang doang. Cuma papanya kalau datang aja. Cuma kemarin tuh Evelyn sempat nangis. Aku nih salah apa? Baca tulisku. Ya, aku tipanya nyawet kan kamu bilang gitu kan. Loh. Terus? Sama papa itu katanya nggak usah baca dulu, bisa nyawat. Takutnya saat vaksin kalau misalnya benar-benar menguasai bahasa Inggris. Kelasnya tinggi. Ya, karena kan semuanya nyawat itu berat bahasanya gitu. Nah, terus dia tanya kapan? Nah, tanya kalau misalnya enggak sekarang gitu. Katanya bapak itu ada waktunya kalau misalnya udah apa gitu, mentalnya udah atau gimana juga? Sudah ada waktunya gimana? Ya udah tepat waktunya. Enggak, maksudnya ini kan masih anak-anak gitu loh. Dia enggak, maksudnya itu bahasanya terlalu tinggi gitu loh, maksudnya ya berat lah, istilah pelajaran itu berat. Nah mereka emang ada benernya, papanya ngomong juga ada benernya, kan mereka ini kan baru belajar gitu loh, jadi kenapa kok bacanya ya yang kayak ini kan pelajaran ini kan istilahnya keras ya, berat. Tiba makan keras dulu, makan yang soft. Tapi prinsipku memang ini kan harus dari kecil kita harus tahu. Pekabaran ini kan harus tahu. Bukan kayak aku mendadak baptis padahal aku nggak tahu apa-apa. Nah, ini loh.
Betul. Nah, karena kan aku baptis, karena kan aku harus ada pemberkatan di gereja kan gitu. Jadi aku ikut baptis. Nah, sampai sekarang ini pun kita kan nggak tahu. Kita ke gereja itu cuma istilah rutinitas. Nah, kalau hari Sabat ya Sabat. Nah, kita itu selama ini kan cuma rutinitas saja. Nah, mulai pembelajaran ini kita kan tahu hari Sabat kita enggak boleh nonton HP. Selama ini kan kita hari Sabat ya cuma intinya enggak bekerja saja. Tapi lihat HP ya kita enggak ada yang kasih tahu loh, Ki. Nah, itu loh. Sekarang nggak ditanya. Tapi kan dari belajar ini kan kita tahu, oh ya hari Sabat ini kita nggak boleh lihat HP, nggak boleh belajar, nggak boleh bekerja, harus baca firman, menguduskan. Nah itu kita tahunya dari pembelajaran ini, gitu loh. Terus prinsipku sih, ini prinsipku ya, mumpung ini anak-anak masih kecil, memang harus belajar seperti ini, jadi dia nggak kaget, gitu loh. Jangan seperti aku, baptis tapi aku nggak tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya menurutku itu harusnya kayak yang dari soft ke hard. Apa? Gimana? Tapi kalau misalnya Kecil saya. dari soft ke hard. Gimana? Belajar itu harus dari yang soft, baru yang ke hard gak sih? Oke, jadi apakah kita mau nggak pelajarannya itu disesuaikan dengan keinginan kita, atau kita tanya Tuhan apa yang kita butuhkan sekarang? Dan apalagi kita harus sesuaikan pekabarannya sama zamannya yang sudah semakin singkat, betul? Itu dia. Jadi kalau misalnya kita masih di zamannya Sapa, masih nggak tanda-tandanya belum jelas, ya belajarnya ya nggak se ini. Iya, jadi maksudnya pekabaran itu akan sesuai dengan zamannya, ketika apalagi pekabarnya harus sudah tahu kan, ini sudah dekat, betul? Jadi harus dikasih tahu dong domba-dombanya sesuai dengan zamannya, itu dia. Jadi orang yang nggak tahu betapa dekatnya wajar untuk ngomong, ya ngapain sih belajar gitu, ada waktunya. Nah, kalau misalnya papa sudah tahu waktunya udah singkat, pasti bilang ini pelajaran memang sudah waktunya, bisa gitu. Jadi orang yang ngomong nanti ada waktunya, nggak tahu kalau sekarang lah sudah waktunya. Itu kesimpulannya gimana? Ya. Itu dia. Nah, jadi kalau misalnya Evelyn mau jelas atau gimana, coba belajar making sense of the mess. Itu dari part 1 coba dilihat itu. Dari part 1. Itu tanda-tandanya untuk melihat bahwa inilah pekabaran yang kita butuhkan. Inilah sekarang, nggak butuh yang lembek-lembek. Inilah sekarang yang paling keras yang harus kita selama ini lembek-lembek. Sekarang ini yang harus dikerasin, itu dia. Karena kalau dilembek-lembekin hilang semuanya, boleh? Pekabarannya, itu dia ya. Jadi kesimpulannya, Papa ngomong itu karena nggak tahu bahwa inilah sekarang sudah waktunya, karena nggak lihat tanda-tandanya. Nah, sekarang cara Evelyn sama Irene harus dari diri sendiri harus yakin inilah sudah waktunya. Sehingga ketika siapapun yang ngomong, mau Papa, mau pendeta, mau Presiden Jokowi, Presiden Trump, Presiden Afghanistan, Ketua MUI ngomong, masih lama Tuhan datang, kalau kalian sendiri lihat, kalian nggak goyang. Oke? Itu aja. Dan semua pilihan di tangan masing-masing. Oke? Jadi, kalian harus lihat tanda-tandanya ini udah deket atau masih lama, itu harus kalian bisa lihat. Oke? Setelah kalian bisa lihat sendiri, bukan berdasarkan orang bisa aja cuma tunjukkan, tapi kalian harus belajar dan lihat sendiri, benar. Nah, setelah yakin, berdoa sama Tuhan, dan jadikan itu jadi fondasi hidup. Dan fondasi hidup bukan kata orang, yang apalagi nggak bisa lihat tandanya. Tapi kita punya fondasi adalah firman Tuhan yang kasih tahu, ini loh tandanya kalau sudah mau dekat gimana. Dan pelajaran making sense of the mess itu, coba lihat dari nomor 1, itu lagi ngomongin tanda-tanda, sehingga Iren, Cece Linda, dan siapa?
mungkin bisa ngerti kalau sekarang lah memang sudah waktunya yang keras-keras diberikan. Itu dia. Oke? Bisa gitu? Oke. Oh ya Kak, aku mau nanya lagi. Sebentar ya, Ian ada tanya di chat. Oke. Ya, habis itu kamu. Oke? Kak mau tanya, jadi gospel itu bukan menyelamatkan. Ian, gospel itu menyelamatkan. Boleh, Ian? Enggak, yang tadi yang dibilang itu gospel itu bukan menyelamatkan ya, begitu. Siapa lah itu namanya? Siapa yang bilang gitu ya? Ada yang bilang gitu, Kak Geidi atau siapa ya, Ian? Apakah Kak Geidi bilang begitu tadi? Kayaknya enggak. Atau boleh Ian ulang aja pertanyaannya? Yang tangkap tuh kayak gospel itu kakak bilang itu adalah cuman kuasa gitu. Tapi Betul. menuntun doang supaya selamat, hanya kasih karunia Yesus kan yang bisa menyelamatkan gitu ya. Oh ya, jadi kakak ulang aja ya supaya kamu jelas ya. Tadi kita nggak tahu apa yang tadi dibilang. Tadi yang kakak bilang adalah gospel itu kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Tapi kuasa Tuhan itu adalah juga yang menopang matahari, bumi, dan bulan. Boleh? Jadi kuasa Tuhan itu bukan cuma terbatas untuk menyelamatkan. Kuasa yang sama yang lagi mau selamatkan kita selama ini, topang langit dan bumi dan semuanya, agar semuanya dijaga pada tempatnya. Sekarang bisa lagi tenang-tenang, betul? Aman-aman, tidak gempa bumi kan? Sekarang ada gempa bumi di Bali, Ian? Enggak kan? Lagi tenang kan? Di Cigombong, di Sonder, semuanya lagi tenang. Itu kira-kira siapa yang tahan? Siapa yang tahan? Power of God. Power of God. Apakah kuasa yang sama yang menahan langit dan bumi dan segala isinya supaya tenang, ya kan? Itu adalah kuasa yang sama yang mau selamatkan kita dari dosa. Gimana? Bisa? Amin, Pak. Itu dia ya. Jadi itu ya. Oke. Bagaimana yang lain? Apakah boleh begitu? Bagaimana yang? Sally. Silakan Sally. Sally punya pertanyaan gini. Kalau misalnya kita kan kita nggak boleh ikut zaman dunia kan? Terus kalau misalnya kita udah punya barang-barang dunia gitu? Contoh-contoh barang dunianya apa, Sally? Kayak baju-baju pendek gitu, terus sepatu-sepatu yang dunia-dunia gitu. Sepatu dunia yang hak-hak tinggi maksudnya? Cats gitu, Cats apa hubungannya sama membuat Sally jadi berdosa? Coba. Kalau Sally pakai itu untuk misalnya olahraga ya nggak masalah. Oh, tapi kalau misalnya itu sepatu yang lagi tren gitu di dunia terus misalnya Sally beli gitu. Sally beli tapi tujuannya apa? Apakah tujuannya supaya nanti orang-orang bisa lihat aku punya sepatu. Nah, itu motif Sally apa? Atau Sally beli karena Sally butuh, Sally mau untuk olahraga dan semua. Nah, itu motifnya itu saya. Itu dia. Boleh? Oh, boleh, Ya. Mikir buang gitu. Jadi kalau itu ada fungsinya untuk kita, ya nggak masalah kan, Sally? Iya. Karena apakah misalnya semua yang mereka bikin adalah diambil dari ciptaan Tuhan juga kan? Jadi sebenarnya, nah itu dia. Tapi bedanya adalah mereka gunakan untuk kesombongan, kita misalnya gunakan untuk memang olahraga supaya sehat. Jadi motifnya sebenarnya untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu dia ya. Bisa Sally? Ya. Oke. Katie. Habis itu Manda. Katie silakan. Kak, kalau kayak punya lightstick gitu berdosa nggak? Apa? Lightstick yang lampu-lampu buat konser gitu. Nah, pertanyaannya itu dibikin apa? Dibikin buat kayak konser gitu, kayak nonton K-pop.
Apakah kita masih harus nonton K-pop? Tidak. Nah, itu dia ya jawabannya. Sayang. Berarti punya lastik itu berdosa ya, Kak? Jadi gini, jadi misalnya ya, kayak akulah contohnya dulu, ya kan? Misalnya, kamu kayak akulah dulu ya. Aku dulu itu suka banget, aku suka banget untuk kumpulin komik. Oke? Dulu aku kumpulin komik, setiap ada komik baru beli. Nah, sudah tahu, ternyata nggak bisa nih, betul nggak? Ini memang nggak ada hubungannya dengan kehidupan kekal, bikin pikiran jadi imajinasi hal-hal yang nggak ada, betul nggak? Komik itu gitu kan? Nah, Ya. apakah ketika aku udah tahu yang benar, komiknya masih ada, aku berdosa? Tapi aku udah nggak baca lagi, aku udah nggak ini lagi, berdosa nggak kira-kira? Enggak kan? Nah, terus habis itu, karena itu komik udah nggak dibaca lagi, terus habis gitu aku prinsipnya, aku nggak mau orang juga baca buku ini, jadi aku robekin satu-satu itu komik. Aku robekin satu-satu. Jadi KD kalau misalnya udah nggak nonton konser-konser lagi, patahin aja, kan? Atau nggak bikin jadi lampu apa aja, terserah, nggak masalah. Yang penting motif kita sekarang kan bukan untuk K-pop kan? Gitu. Kan bisa buat lampu kalau mati lampu. Nah, nggak apa-apa. Kita rubah aja. Misalnya kayak waktu dulu, misalnya aku bisa juga bikin komik-komikku jadi kertas bungkus atau apa ya nggak masalah kan? Jadi kertas bungkus. Tapi dulu karena nggak ada pikiran untuk gitu, jadi aku robekin aja satu-satu terus aku bakar gitu dulu. Kak, kalau kayak gitu kan saya juga Manda dulu ya, Manda ya sayang. Manda dulu. KD terjawab itu? Oke, Kak, thank you. Oke, mantap. Oke, Manda silakan. Aku mau bertanya soal homework. Oh, homeworknya gimana? Homeworknya masih belum dibagikan. Oh, oke, siap. Nanti kalau sebelum tutup kakak kasih ya. Thank you, Manda. Pengingat homework sekretaris nih. Oke. Iren. Kak, berarti kalau misalnya useless, kalau misalnya ngikut kayak tren dunia, itu kalau misalnya kita udah tahu kebenaran, itu kita ganti ya misalnya kayak, misalnya pas itu saya pengen beli album. Nah, kalau misalnya, tapi belum beli sih. Nah, kalau misalnya udah beli, itu kan kita udah tahu kebenaran. Nah, itu harus digunain buat hal yang lebih berguna lagi gitu gak sih? Uangnya maksudnya? Enggak, maksudnya albumnya kan udah ada gitu. Kalau misalnya saya jadi beli sih. Tapi nggak jadi. Oh, jadi ya kalau misalnya itu kalau nggak ada gunanya ya dibuang aja. Kalau album gitu, buat apa kan? Kan nggak dinonton lagi, nggak diapa-apain lagi, gitu kan? Jadi buang aja, nggak apa-apa. Boleh? Oh ya, Kak. Sayang uangnya. Ya, jadi sebenarnya bukan sayang uangnya, sayang kamu punya pikiran yang ngelihat itu terus, jadi nggak di-cleanse kan? Jadinya nanti nggak murni-murni, betul nggak? Ya kan? Uang kasih orang itu. Nah, itu dia. Dan kalau misalnya ini aku punya prinsip tuh kayak gini. Kalau aku udah tahu ini salah, aku nggak mau bikin orang jadi salah juga. Jadi lebih baik aku buang aja. Itu dia. Oke? Ya, Itu dia. aku mau nanya lagi. Satu lagi. Oke, silakan. Itu efek vaksin tuh emang ada yang sampai kelelahan sama sesak nafas gitu? Soalnya temanku itu beberapa hari lalu tuh vaksin kedua. Nah, itu dia cerita ke saya, dia itu kayak ngantuk banget dah. Kayak ngantuk, habis itu kayak dia tuh kayak sesak nafas sama tangannya tremor. Wow. Oke, nantilah kita belajar di efek vaksin ya, nanti Jumat ya. Jumat lah, atau hari apa kita belajar tentang nanopartikel lah, kalau kita sempat ya. Kita belajar nanopartikel itu bikin apalah, jadi di tubuh jadi apa gitu, oke? Oke, kita belajar ya itu. Oke, Kak. Oke. Siapa lagi tadi? Yang saya mau tanya, Kak. Oh, Evelyn. Menyangkal diri itu gimana caranya? Maksudnya menyangkal diri itu gimana? Kan saya lihat kan menyangkal diri itu gimana? Kok kayak
saya nggak paham maksudnya menyangkal diri itu gimana, maksudnya kayak kita benar tapi kita disalahin gitu. Jadi menyangkal diri itu adalah ketika saya punya keinginan, saya nggak ikutin, tapi saya ikutin apa yang Tuhan mau, itu menyangkal diri. Jadi misalnya saya pingin banget makan sesuatu yang salah, tapi kita tahu dengan makan itu Tuhan nggak dipermuliakan, gitu contohnya. Karena dengan makan itu saya kasih sel-sel tubuh saya sesuatu yang bikin jadi racun di tubuh saya. Kalau ada tuh racun di tubuh saya punya pikiran nggak jernih. Kalau pikiran saya nggak jernih, saya nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, betul nggak? Nah, ketika saya bilang saya nggak mau untuk makan itu, saya mau untuk jaga tubuh saya supaya mantap terus berkomunikasi dengan Tuhan, itu namanya menyangkal diri. Boleh? Dari hal-hal kecil aja itu menyangkal diri. Misalnya contoh, saya nggak mau nonton K-pop, terus ada fisik nonton aja, saya nggak mau, itu sedang menyangkal diri. Boleh? Saya nggak mau beli albumnya, saya nggak mau, saya tahu itu salah, itu menyangkal diri. Bisa? Saya nggak mau marah, saya nggak mau pikir-pikir jahat, itu menyangkal diri. Tuhan tolong bantu saya, itu dia. Jadi setiap digoda, setiap pergumulan yang saya menangkan, saya sangkal, saya punya keinginan, namanya menyangkal diri. Boleh? Boleh, Kak. Terus itu, Kak, saya juga punya novel. Nah, itu tuh satu dari itunya kan saya beli kan. Tulisan sastra kan. Tulisan sastra itu saya beli kan, ternyata karena murah kan. Terus saya lihat kan, oh, ini ternyata di fotokopi gitu kan. Nah, apa yang harus saya lakuin kayak itu kan di fotokopi, berarti dia itu nggak menghargai penciptanya yang nulis tulisan sastra itu. Nah, terus kan saya juga udah saya kan tadi kan novel kan nggak buat apa-apa kan ya, itu harus diapain Kak terus novelnya? Jadi paling bagus adalah Evelyn belajar dan Evelyn pilih berdasarkan apa yang benar, itu aja. Karena Kak Geidi punya pilihan bertanggung jawab dengan Tuhan. Evelyn punya pilihan bertanggung jawab sama Tuhan. Ya, kalau Kak Geidi prinsipnya pilih sesuatu yang memang nggak bisa dibawa ke surga, Kak Geidi tinggalin, itu aja. Itu dia. Bahkan sampai sekolah Kak Geidi tinggalin juga. Jadi bukan cuma berdasarkan buku-buku, pokoknya yang hal-hal yang nggak membantu Kak Geidi untuk masuk kerajaan surga, Kak Geidi tinggalin. Itu aja prinsipnya. Dan itu Evelyn nggak bisa berdasarkan pengalamannya, oh karena Kak Geidi bikin ini, aku mau bikin. No, harus belajar sendiri. Itu dia ya, sayang ya. Itu dia. Oh, Kak, Ya, tapi karena masalahnya itu kalau novelnya saya sobek, kalau dibuat bungkus makanan kan nanti terkontaminasi kan pintar. apanya? Didaur ulang dong kertasnya kalau susah. Apa yang terkontaminasi, sayang? Itu kan novelnya kan dipin kan, karena kalau dipin kan ada tintanya. Kalau dipakai itu terkontaminasi. Gitu. Oh, ini aja. Jadi kalau di sini tuh kamu misalnya kamu mau simpen kertas toh, nanti kalau di country living buat bakar-bakar rumput itu bisa. Ya kan Ronald? Kalau bakar-bakar sampah gitu ya Ronald di country living ya, daun-daun kering ya. Biasanya aku pakai pematiknya kertas. Nah, itu bisa kamu simpen, nanti dibawa ke country living dibakar untuk bakar-bakar sampah. Nah, mantap itu. Kak, tapi kan polusi, Kak. Oh, oke Kak, thank you. Itu dia. Kak, tapi itu kan polusi. Polusi apa? Udara. Jadi kalau misalnya itu kan bakar yang sesuatu api kan, sesuatu yang organik kan itu. Jadi ya makanya ada banyak pohon-pohon ya diserap CO-nya kan diserap sama pohon. Itu kan kasih makan pohon kan, nanti pohon balikin lagi jadi apa? O2. Jadi kembali ke debu kan, tanah gitu. Oke? Tapi kan pohon udah berkurang. Nah, makanya tinggal di kebun saya banyak pohonnya. Betul, Ronald? Kalau lihat statusnya Ronald, banyak pohon di situ. Itu dia. Oke, berarti kita doakan Iren, Cece Linda, Evelyn cepat-cepat tinggalkan kota supaya banyak pohonnya, oke? Oke, mantap pertanyaan-pertanyaannya, oke? Oke, Evelyn gimana? Oke Kak, thank you Kak. Oh, Ronald bilang katanya buat nyalain api, buat masak, betul itu juga betul bisa. Jadi pakai kertas ya, kertas yang kita juga di sini pakai kertas-kertas untuk bakar-bakar apa semua itu, nyalain pemetik apinya lah gitu ya. Oke,
Jadi simpen aja itu buku, nggak usah dibaca lagi, disimpan buat dibakar nanti di counter living ya. Oke, thank you Evelyn. Pergumulan kalian Kak Gi didoakan terus sebagai anak-anak muda yang belajar firman Tuhan di akhir zaman. Nggak gampang, tapi akan bahagia hidupnya kalau ikut Tuhan, itu aja. Karena nggak ngikutin arus dunia. Kalau ikut arus dunia itu hidupnya kalang kabut, nggak ini. Tapi belajarlah menyangkal diri dari hal-hal yang kalian tahu benar, oke? Boleh sayang? Menangkan ya, semua dari K-pop, dari album lah ini semua menangkan. Pasti bisa, oke? Sayang ya? Dan motifnya apa? Tuhan sudah kasih semuanya. Tuhan sudah tinggalkan tahta surga. Masa tahta surga murni atau enggak? Murni, Kak. Itu mau ditinggalkan sama Tuhan. Kamu nggak mau tinggalkan album K-pop yang busuk? Apa yang kita tinggalkan itu nggak sebanding dengan yang Tuhan tinggalkan. Ingat itu. Makanya kalau mau tinggalkan yang kita cintai sekali, lihat apa yang Tuhan tinggalkan. Supaya kayak, ketika aku pilih ini nggak ada apa-apanya dengan Tuhan Yesus pilih. Betul, itu dia jawabannya. Boleh? Boleh, Kak. Thank you, Kak. Oke, mantap. Semangat ya, kita menyangkal diri semua sama-sama. Betul, Manda? Nes, Ian, boleh ya semuanya? Oke. Hari Rabu, dan untuk hari Rabu tolong hafalkan Revelation 14 ayat 6, 7, dan 8. 3 ayat, oke? Yang sudah dihafal diulang lagi, oke? Oke, mantap. Untuk hari Rabu ya. Oke, jadi kita Revelation 14 ayat 6, 7, 8. Semua sudah dihafal kan waktu itu kan? Udah Cuma udah lupa lagi. Udah. Kak Gedi kasih ulang supaya ulang ya, supaya yang lupa-lupa jadi ingat. Tapi kalau kita sudah pernah hafalin pasti lebih gampang untuk ulangnya, oke? Jadi ada hari Selasa toh, jadi mantap lah, masih ada waktu panjang, oke? Oke, selamat berjuang semuanya untuk bilang I am not ashamed of the gospel, oke? Saya ada atasnya Kristus. Saya bisa berdiri di judgment dan saya punya materai Tuhan. Itu tujuan kita, oke? Oke, kalau gitu kita berdoa. Aku mau nanya. Oke, Iren. Silakan. Nah, itu kan aku pernah beli buku matematika. Nah, itu ada yang tebelnya sampai segini. Nah, itu kalau misalnya nggak dibaca kan eman. Nah, itu apa harus dibakar juga? Iya, jadi itu yang aku bilang sama Evelyn, kamu harus belajar dan ambil keputusan kamu, itu dia. Waktu aku belajar, tambah belajar, aku lihat semua buku-buku kuliahku yang tebel-tebel segini, dan aku punya semua, nggak ada gunanya, aku bakar semua, aku tinggalin semua. Buku kuliah itu segini loh, bahasa Inggris semua, segini-segini. Jadi ya sudah. Ya, Sally. Bukannya kalau matematika tuh ada gunanya gitu, C. Misalnya kan kalau Sally kan di matematika hafal perkalian. Misalnya kali-kali di Alkitab bukannya bagus gitu sih. Jadi gini, seperti yang kita bilang lagi. Jadi Sally harus ngambil keputusan berdasarkan apa yang Sally udah tahu benar, betul? Kalau aku bicara Kak Geidi ya, bisa kita lihat hal-hal yang bisa tolong kita, misalnya kita belajar matematika ya, misalnya untuk kita punya ini ya, misalnya ini beda ya Sally, kalau misalnya kamu sekarang misalnya belajar matematika, apakah kamu belajar matematika supaya kamu dapat raport yang bagus contohnya, apakah gitu? Jadi motifnya belajar apa? Apakah kamu kejar pendidikan dunianya supaya kamu nanti jadi sastra ilmuwan? Nah itu dia. Nah jadi yang paling penting adalah misalnya kalau Sally memang belajar, pertanyaannya apakah itu membantu Sally untuk lebih mengerti firman Tuhan, itu harus selalu ditanyakan. Itu aja. Kalau misalnya Sally bilang, oh ini bisa membantu, gitu kan. Tapi waktu kalau misalnya Sally semakin lihat, ini semakin dekat, banyak pelajaran yang belum aku pelajari. Oke, kalau gitu aku belajar untuk hitung-hitungan biasalah. Yang penting Sally bisa ngitung uang apa semua, hitung-hitungan biasalah. Nggak, setelah itu habis itu udah
yang aljabar lah apa sudah nggak usah dipusingin, oke? Yang penting Sally cuman ngitung, misalnya bisa tahu uang, bisa tahu perkalian ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk supaya aku pinter profesor apa-apa udah nggak zamannya ya, oke? Oke, siap, C. Oke, mantap Sally. Tapi aljabar itu meskipun susah kayak begitu ada serunya, Kak. Lebih seru belajar firman Tuhan, oke? Sisa sedikit waktunya. Nah, makanya Iren, Evelyn, coba belajar making sense of the mess dari nomor 1. Lihat, apakah kita sudah dekat nggak? Kalau misalnya sudah dekat, pilihan-pilihan kita bukan berdasarkan untuk hidup bertahan lama di dunia, tapi bagaimana untuk benar-benar siap ke surga, oke? Itu dia. Ayo, Kak, itu gimana cara ngilangin lagu yang stuck di otak? Caranya adalah jangan didengar dan isi terus dengan lagu-lagu rohani, kayak itu aja. Lagu rohani apa ya, atau pelajaran-pelajaran firman Tuhan ini kamu dengar, nah gitu, oke? Boleh? Oke, Kak. Oke, kalau gitu nanti kalau Iren sama Evelyn ada pertanyaan silakan telepon pribadi untuk sharing-sharing, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau gitu kita berdoa, kita minta kesediaan Aca untuk berdoa. Thank you. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di malam hari ini kami mau tutup Bible study kami ya Tuhan, dan kami anak-anak muda ya Tuhan, dan kami mau berdoa, mau menjadi pekabaran 3 malaikat ya Tuhan, dan juga kami mau siap untuk dianiaya ya Tuhan. Dan sekarang teman-teman juga mau mengerjakan aktivitas dan sebentar lagi mau tidur ya Tuhan, berikan lindungan mereka untuk tidur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu. Dadah. Tuhan berkati. Dadah Cici Linda. Dadah Evelyn, Iren. Tuhan berkati.